Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsya Rahmadani, mahasiswi dari Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Syahkuala. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang yang pertama itu ada tentang peta tematik. Nah, selanjutnya ada tentang skala peta. Yang ketiga itu ada tentang bagaimana cara membaca skala pada peta. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang peta tematik, yang dimana mencakup pengertian peta tematik, kemudian ada ciri-ciri peta tematik, kemudian juga ada contoh peta tematik. Nah, untuk pengertian peta tematik, yaitu bisa disebut juga dengan peta khusus, yang dimana itu memuat informasi tentang baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, peta tematik ini sendiri berhubungan dengan topografi. Nah, biasanya itu digunakan atau menggunakan simbol untuk menggambarkan objek tertentu. Peta tematik ini yang paling umum itu adalah untuk menggambarkan sebaran fenomena secara geografis, yang dimana fenomena yang dipetakan ini membuat peta tematik memiliki informasi yang spesifik. Kemudian, peta tematik itu banyak digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya ada manajemen, administrasi, militer, pendidikan, perencanaan suatu daerah, dan lain juga sebagainya. Nah, tidak hanya itu, penyusunan peta tematik ini juga berkaitan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri peta tematik. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasannya peta tematik itu memiliki tema khusus. Sesuai dengan namanya, setiap peta tematik itu memiliki tema tertentu yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, setiap peta itu dibuat dengan tujuan khusus. Selanjutnya ada peta tematik ini berasal dari berbagai peta yang telah di-overlay, yang dimana hanya menggambarkan tema tertentu, sehingga informasi yang disajikan tidak sebanyak peta pada umumnya. Namun pada peta tematik ini lebih mendalam, seperti itu. Nah, data yang dipakai pada peta ini biasanya diperoleh dari gabungan beberapa peta yang diolah sedemikian rupa. Nah, untuk selanjutnya itu ada informasi terbatas. Informasi yang tersaji dalam peta tematik itu sangatlah terbatas. Itu hanya mengandung tema yang dibuat. Seperti contohnya itu peta curah hujan. Nah, pada peta curah hujan, maka di situ akan menampilkan keterangan mengenai curah hujan di Indonesia. Maka dalam peta tematik ini tidak memuat informasi-informasi lain terkecuali informasi mengenai curah hujan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh peta tematik itu sendiri. Nah, beberapa contoh peta tematik seperti peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, kemudian ada peta hasil tambang, kemudian juga ada peta hasil pertanian, kemudian ada peta geologi, dan yang terakhir ada peta jenis tanah, yang lain juga sebagainya. Untuk materi selanjutnya itu ada skala peta, yang dimana skala peta ini merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak yang aslinya. Nah, skala peta juga merupakan rasio dari ukuran peta dibandingkan dengan ukuran di dunia nyata. Nah, peta yang memiliki skala 1:10.000 itu memiliki arti bahwa setiap 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm jarak di dunia nyata. Nah, skala pada peta akurat ketika wilayah yang dipetakan itu kecil, seperti peta kota dan peta kampus. Nah, jika wilayah perpetaannya itu besar dari kelengkungan bumi, akan membuatnya mengalami distorasi.
sehingga diperlukan sistem proyeksi. Nah, pada peta dunia, distorsi ini yang ada pada lintang tinggi yang begitu besar sehingga skala yang ditulis umumnya hanya akurat untuk daerah khatulistiwa. Nah, untuk ukuran skala yaitu ada peta skala kecil yang dimana skala di atas itu 1:500.000. Itu digunakan untuk menggambar suatu pulau, negara, regional, bahkan itu juga peta dunia. Nah, yang selanjutnya itu ada peta skala menengah yang berkisar antara 1:250.000 hingga 1:500.000. Itu digunakan untuk menggambar wilayah yang tidak terlalu sempit namun juga tidak terlalu luas. Selanjutnya ada peta skala besar yang dimana itu berkisar antara 1:5.000 dan juga 1:250.000, yang dimana skala ini digunakan untuk menggambar wilayah yang relatif sempit seperti kecamatan ataupun desa. Nah, untuk yang terakhir itu ada peta skala kadaster ya. Nah, kadaster atau disebut juga dengan teknik itu berkisar antara 1:100 hingga 1:5.000. Nah, kenapa? Karena wilayah yang digambarkannya kecil. Nah, pada peta berskala ini itu dapat menangkap detail fenomena fisik yang jauh lebih ketimbang peta-peta lainnya. Nah, sayangnya itu karena skalanya yang begitu besar, peta ini hanya mampu menggambarkan sebagian kecil lokasi. Pada umumnya juga, secara umum itu dianggap benar, seperti skala yang di atas. Namun, pada dasarnya memang tidak ada standar baku yang menentukan apakah peta dengan skala tertentu dianggap kecil, besar, atau menengah. Baiklah, kita beralih ke materi selanjutnya, yang dimana materi tentang bagaimana membaca skala pada peta. Nah, dalam materi ini ada 3 poin, yaitu ada cara membaca skala angka atau disebut juga dengan skala numerik, kemudian ada skala garis atau disebut juga dengan skala grafis, kemudian yang terakhir itu ada skala serba. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada skala angka atau skala numerik, yang dimana perbandingan jarak yang dinyatakan dengan perbandingan angka. Contoh skalanya yaitu contoh skala angka yaitu 1:100.000, kemudian ada 1:1 juta, 1 juta, kemudian juga ada 1:1.500.000. Yang terakhir itu ada 1:2 juta. Nah, yang banyak kita temui itu yaitu penggunaan skala angka ini yaitu pada buku atlas atau peta. Nah, skala ini itu banyak digunakan di Indonesia sendiri. Seperti pada contoh gambar berikut. Untuk contoh yang pertama, peta ini merupakan peta daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pada peta ini dapat terlihat bahwa tertera skala 1:320.000, yang artinya adalah setiap 1 cm jarak yang ada pada peta sama dengan 320.000 cm jarak pada wilayah sesungguhnya. Nah, jarak Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul pada peta jika diukur dengan menggunakan mistar atau penggaris adalah 6,25 cm. Nah, hal ini berarti jarak yang sesungguhnya adalah 6,25 dikali 320.000 cm. Maka hasilnya adalah
2 juta cm atau 20 km. Yang kedua itu ada skala garis atau skala grafis, yang dimana dari skala ini itu menggambar sebuah garis atau batang. Gunanya itu untuk sebagai perbandingan jarak pada peta. Nah, jenis skala ini itu banyak digunakan atau diterapkan pada pembuatan peta. Nah, untuk contoh selanjutnya itu ada bagaimana membaca skala garis atau mengubahnya menjadi skala angka. Caranya itu cukup mudah, yaitu dengan cara membandingkan angka yang berada di posisi atas yang merupakan jarak pada peta dengan satuan cm dengan angka yang berada di posisi bawah yang merupakan jarak sebenarnya atau satuan kilometer. Jadi kita itu dapat melihat pada gambar di atas, dapat kita lihat angka 1 pada bagian atas sejajar dengan angka 4 di bagian bawah. Maka artinya adalah 1 cm pada peta sama dengan 4 km di lapangan. Skala angka biasanya yang ketiga itu adalah skala cm. verbal. 4 km diubah menjadi 400.000 cm atau kalimat. Jadi skala garis di atas 1 menjadi skala angka, yaitu 1/400.000. Nah, cara membaca skala verbal itu cukup mudah untuk dipahami karena jelas tersurat pada kata-kata atau kalimat. Nah, skala verbal langsung menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya. Contoh yaitu 1 cm itu sama dengan 10 km. Artinya setiap 1 cm jarak pada peta sama dengan 10 km pada jarak yang sesungguhnya. Kemudian ada 1 cm itu sama dengan 5 mil. Artinya adalah setiap 1 cm jarak pada peta itu sama dengan 5 mil pada jarak yang sesungguhnya. Kemudian ada 1 cm sama dengan 1000 meter. Artinya adalah setiap 1 cm jarak pada peta itu sama dengan 1000 meter pada jarak yang sesungguhnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang peta tematik, skala peta, dan juga cara membaca peta yang telah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekian dari video saya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.